إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله رب العالمين القائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهج القوم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله واتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, awal yang sangat penting, mari saling memberikan wasiat kepada diri kita. Semua kita meningkatkan rasa takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya kapital yang terbesar, kemuliaan itu adalah kepada ketakwaan. Ketakwaan tentu bimakna imtisal awamirillah, menjalankan perintah Allah, wantiha, ya, dan kemudian kita menjauhi bahkan menghentikan dari hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah dan juga kepada makhluk. Kalau kita nurutin nafsu, maka tiada pernah di dalam kesejarahan kemanusiaan itu nafsu menghantarkan kepada faizun, kebahagiaan. Karena memang desain kita ini sebagai manusia itu fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di dalam anatomi tubuh kita itu, setiap kita apapun itu pasti terdiri dari 3 unsur: physical, mind, dan juga soul, kebatinan kita. Dari hadis yang sering kali kita bahas di berbagai forum-forum, betapa kemudian mau dia orang dari Afrika, benua Amerika, Eropa, dan bahkan Asia, pasti dilahirkan melalui proses 9 bulan 10 hari. Dulu sebelum ada 5 dimensi, ya, dan seterusnya di dunia medis, Rasulullah sudah memberikan satu bentuk ilustrasi yang sangat detail bahwa manusia itu 40 hari, ya, dari nutfah. Kita ini dari setetes sperma yang kemudian menjadi mudghah, ya, alaqah, mudghah, summa nufikha ruh, 4 bulan. Maka di dalam kriteria human right, hak asasi manusia itu paling awal adalah ketika 4 bulan awal di kandungan, tidak boleh dihapus. Nah, ini hari pembunuhan, ya, pembantaian itu seakan menjadi murah bagi orang pihak-pihak tertentu. Padahal Allah, salah satu bagian yang paling murka adalah menghilangkan nyawa, yang dulu Allah sendiri yang meniupkan ruh di dalam jasad seseorang. Nah, termasuk berarti Allah sangat mahabbah terhadap hamba-hambanya yang kemudian memberikan penghidupan kepada sesama. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk Allah itu semuanya sudah dijamin. Sebagaimana kemudian ketika ruh ditiupkan kepada siapapun mudghah yang sudah diciptakan oleh Allah, dia memiliki 4. Paling tidak rizkinya, jodohnya, kematiannya sudah ada sejak dulu. Lalu disitulah ada takdir yang mu'allaq. Siapapun yang kemudian bersungguh-sungguh, dia bisa mampu mengubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada wilayah yang kemudian tidak bisa kita otak-atik. Tubuh kita tidak bisa diotak-atik. Maka kalau ada orang operasi hidung, itu tidak boleh. Karena secara fungsional hidung yang lebih mancung, fitrahnya sudah itu diterima. Kecuali ada fungsi atau ketidakfungsian di hidung yang kemudian operasi itu untuk memberikan fungsi awal bisa terjadi. Mulut pun demikian. Tapi ini hari kemudian
untuk satu kecantikan, kecakapan, operasi-operasi itu pun dilakukan sebagai bentuk dari kelanjutan dia menentang dari fitrah Allah. Artinya apa sih dan jemaah yang berbahagia? Kalaulah Allah menciptakan kita sekarang hitam, kurang putih misalnya di antara tetangga, ataupun kemudian kita misalnya bapak-bapak yang sedang atau sudah pernah harmain, ya betapa kemudian di situ berkumpul orang-orang yang hitam legam, putih, ada yang mancung, ada yang pesek, tapi semuanya ada di dalam kabar kepada Allah. Kita bisa merasakan betapa kemudian di situ kemuliaan akhlaklah yang nomor satu. Orang ingin kemudian mendekatkan kepada Sang Khalik karena kediriannya sangatlah lemah. Siapa sekarang yang kemudian merasa angkuh? Itu menjadi pantangan Allah. Karena Allah mengancam kepada setiap kita, wala tamshi fil ardi marwah. Janganlah engkau kita ini berjalan di muka bumi ini merasa angkuh, karena bisa jadi titipan mobil, titipan rumah, titipan pangkat, bahkan bisa jadi titipan anak-anak kita, istri dan lain sebagainya adalah sementara. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sidang jemaah yang berbahagia, apabila kemudian hal-hal yang demikian ini kita tarik pada kesempatan kali ini, rasa-rasanya tidak patut kita yang tinggal di Indonesia ini, ya, yang mungkin ini hari banyak yang mengeluh karena begitu panas, ya. Tapi di minggu-minggu ini juga alhamdulillah saya bersama para jamaah baru mendarat di Indonesia dari Haromain kemarin itu, betapa panasnya luar biasa di sana. Indonesia yang luar biasa, tanpa maintenance apapun, tanaman apapun bisa tumbuh di Indonesia. Kalau Bapak Ibu misalnya di negara barat, taruhlah misalnya di Australia yang kemudian penduduknya hanya se-Jawa Timur tapi luasnya 10 kali Kalimantan, ya, tidak berjejal di jalanan seperti kita misalnya Simpang 5, Gajah sini yang kemudian setiap apapun ada di jalanan. Tangannya tidak lebih subur dari kita. Makkah, Madinah yang kemudian sejak dulu didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Negeri yang kemudian penuh dengan batu, gunung, pasir, tapi kenapa kemudian makmur? Seluruh penjuru dunia hadir di sana. Negara yang kemudian sekarang disebut is the nice city in the world, di Melbourne dan sekitarnya. Kehidupannya begitu rapi, nyaman. Padahal mereka sebagiannya tak percaya dengan Tuhan. Lantas bagaimana kita yang ada di Indonesia, yang kemudian gemah Allah jinawi, kita yang jadi jantung dunia, apa yang kemudian kita rasakan? Kalau Bapak Ibu alhamdulillah merasa bahagia, itu syukur kita. Tapi kalau masih mengeluh, panas sedikit ngeluh, ya, anak-anak kita kemudian anak-anak yang kemudian lost generations akibat COVID kemarin, dikit-dikit agak manja, ya, kecanduan dengan handphone, disuruh bukannya kemudian mengiyakan tapi kemudian malah membantah. Berarti ada sesuatu yang memang harus kita evaluasi dan kita follow. Nah, momentum saat ini, ya, sidang Jumat yang berbahagia, diantaranya adalah kita setidaknya ada kesempatan ar-ra'iyah menuntun bil maslahah. Momentum 2024 ini yang memanas dimanapun, mudah-mudahan ya kaum muslim muslimah semuanya kita Indonesia tetap di dalam kondisi yang damai. Kita adalah keluarga bangsa Indonesia. Negeri ini dititipkan Allah begitu subur. Orang-orang di Padang sana, pernah salah satu syekh dari Yaman hadir di Ungaran, kami suguhin kelapa muda. Itu dia membayangkan imajinasi waktu TK di kartun, karena susah menemukan kelapa muda. Kita begitu di jalan sana 10.000, 12.000 kita tekuk dengan begitu mudahnya. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, negara-negara di padang pasir sana sulit menemukan tanaman ini kecuali ada di instansi pemerintah dengan maintenance yang mahal sekali. Maka ini hari menjadi tanggung jawab kita. Kita ini memiliki masjid terbanyak di dunia, mau menjelang 1 juta masjid. Maka harus kita ramaikan masjid itu untuk menjadi generasi anak kita. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya Bapak khususnya yang kemudian di masjid masih malas,
Coba kita tengok sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina ini. Mereka pemilik Masjidil Aqsa, tetapi untuk berjamaah di masjid itu, untuk sholat sujud, bukan kenyamanan saja, tetapi nyawa taruhannya. Kita ke masjid tidak ada yang menghardik. Kemalasan tadi itu, innan nafsa la'ammaratu bisu, yang menjadi penghalang diri kita. Mestinya kemudian idealnya anak-anak kita kemudian kita ajak, nah, handphonenya letak dulu, yuk 5 waktu ke masjid. Nanti setelah itu silakan. Tengah malam kita bangunkan. Insya Allah ya. Kalau kemudian kita membangun ini, biasanya keluarga-keluarga yang kita amati, kalau tengah malam ada qiraatul Quran, waratilil Quran tartila, maka malaikat-malaikat itu di dalam beberapa hadis dia akan menghampiri rumah-rumah. Rasulullah meneguhkan kepada kita, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi rumah-rumah kita ini dengan Quran. Anak-anak kita ini kalau tidak pernah terdengarkan masmu'an bi qiraatil Quran, dari mana gizal qalbinya? Dari mana kemudian kesanduan untuk kepatuhan terhadap orang tua, birrul walidain? Kalau kemudian hatinya jarang kemudian kita sentuh, kita ajak bersujud, ya, maka mesti kita sediakan waktu. Bolehlah kemudian TikTok, bolehlah Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi anak-anak perlu kemudian kita ajarkan wudhu yang benar, sujud yang tepat, menghormati orang tua dengan benar, menghormati para guru yang benar, mencari rezeki yang benar. Termasuk ini tantangan terbesar saat ini Indonesia kita ini. Kenapa not well management, kiranya itu boleh dikatakan. Negeri kita yang begitu luar biasa. Ya, maaf, kemarin saya menyaksikan betapa kemudian menangis di depan Masjidil Haram para penjual kaki lima ditangkap askar, para polisi di sana karena mereka menjajalkan itu habis sholat 5 waktu. Tapi yang kita saksikan wajah-wajah mereka, maaf, bukan asli dari Arab Saudi. Yang asli Arab Saudi adalah mereka yang kemudian ada di posisi-posisi strategis negara. Pendatang-pendatang mereka yang kemudian mencari penghidupan di situ. Bagaimana dengan negeri kita sendiri? Jangan sampai kemudian orang-orang kita sendiri pemilik negeri ini bukan yang menentukan negeri ini. Jangan sampai kemudian nanti 10-20 tahun ke depan anak-anak kita menjadi penonton di negerinya sendiri. Karena itu maka Bapak ya, hadirin jamaah sekalian, menjadi tanggung jawab kita. Wal yakhshal ladzina la taraqu min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Saya kebetulan karena di kampus di beberapa majelis selalu bilang kepada anak-anak semuanya, ya, pornografi, pornoaksi itu menjadi perlawanan utama kita. Persoalan narkoba dan sebagainya itu menjadi tantangan bersama. Tetapi ini hari yang tanpa disadari juga budaya untuk kemudian menyuap, budaya untuk kemudian korupsi itu menggejala di banyak ini. Ya maaf, misalnya Bapak yang ada di Departemen Pendidikan, Agama dan lain sebagainya, ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena tidak hanya kemudian runtutan kolusi, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya yang kemudian menciderai bagaimana menata bangsa ini, tapi kemudian Allah pun akan cabut keberkahan itu. Law amanu wattaqa ahlul qura la fatahna barakatim minas sama. Kalaulah kita ini pemudanya hebat, ya, generasinya kita siapkan, bapak-bapaknya hebat, ya, dengan penuh tirakan, sujudnya bagus, high effort, ya, di dalam persoalan etos kerja, ya, tidak terlalu banyak mengeluh, memiliki fashion yang kemudian generasi milenial sekarang lebih kita siapkan, tidak terlalu duniawi. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan bagi keluarga kita dan negeri ini, insya Allah. Tidak hanya untuk kemudian negeri penghutang bertambah tiap tahun, tetapi negeri Quran yang kemudian bisa berkontribusi bagi kemajuan negara dan bangsa bahkan dunia ke depan. Sidang Jumat yang berbahagia, saya kira kita menjadi pribadi-pribadi yang mesti lebih sadar bahwa kebersyukuran ini mesti kita follow up, kita lanjutkan. Sesusah-susahnya kita insya Allah Pak, ya, di negeri ini lebih banyak yang susah di negeri yang lain, ya.
perubahan cuaca dunia, termasuk persoalan resesi ekonomi dunia, Indonesia masih baik-baik saja. Nah, tinggal bagaimana kemudian bismillah kita upayakan mau handle keluarga dengan baik. Ibu termasuk tanggung jawab kita, Bapak sekalian, bahwa anak-anak yang hebat akan sangat dipengaruhi oleh ibu-ibu yang hebat. Tapi perlu kita ingat bahwa ibu-ibu yang hebat, istri-istri yang hebat itu akan sangat influence, dipengaruhi oleh suami-suami yang hebat. Suami-suami yang sabar insya Allah akan mempengaruhi istri-istri ibu-ibu yang hebat di dalam keluarga. Dan pilar-pilar keluarga inilah mudah-mudahan nanti menjadi pilar yang akan mengukuhkan bangsa ini. Semoga kemudian kita semuanya terjauhkan dari neraka, dari dosa-dosa yang kezaliman yang bisa jadi justru menjadi menghalang kedekatan kita kepada Allah, keberkahan bagi negeri kita yang kita cintai bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada wa kafara wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wa dhurru fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikatihi qudsi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala muslimin Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa semoga Allah ijabah doa kita, jadikan negeri ini baldatan thayyibatan wa rabbul ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ya Allah wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من إندونيسيا وخاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لنا يا الله سلطانا نصيرا واجعلنا يا الله سلطانا نصيرا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah.